Motor ini harganya nyaris 1 miliar. Kalau gue jelasin kenapa alasannya bisa sampai hampir 1 miliar, itu bisa 1 jam lebih. Gue akan jelasin secara detail alasan kenapa motor R1M ini harganya nyaris 1 miliar. Knock knock, who's there? Pretty as can be. I'ma make your heart leap while I'm making it bleed. Got a spell that I cast, gonna put you underneath. Take a look into my eyes, got you falling in deep. I'm a heartbreaker, a name taker. Faktor yang pertama adalah yang paling kelihatan, motor ini dibekali dengan bodi full karbon, bukan karbon skinning atau karbon tempelan. Kalian bisa lihat di sini, ini sebenarnya adalah karbon yang diberi warna cat. Jadi basicnya bodi motor ini super enteng. Poin yang kedua adalah suspensi depan belakangnya Öhlins yang sudah nyambung ke ECU. Jadi semua suspensinya sudah full electrical. Poin yang ketiga, motor ini didesain bener-bener buat di track. Seperti yang kalian lihat, di belakangnya tidak ada jok dan di footstep belakangnya tidak ada sanggahannya. Jadi tidak ada untuk boncengan. Nah, di belakangnya diganti dengan sensor ini. Sensor sebesar ini fungsinya adalah buat kalian bisa tahu gimana sih tingkat vertikal dan horizontal motor kalian pada saat riding di jalan. Sampai G-force-nya pun kalian bisa dapat datanya. Dan kalau kalian ingin mencoba top speed motor kalian, alat ini bisa ngebaca semuanya. Dan kerennya, file yang dari sini bisa ditransfer ke PC atau ke laptop. Jadi kalian bisa tahu nih, gimana sih keadaan motor kalian pada saat kalian riding di track. Poin selanjutnya yang membuat R1M tahun 2015 ini adalah motor dengan fitur paling lengkap ada di sini. Kalian bisa lihat, ini ada riding mode-nya. Ada mode A, mode B, mode C, mode D. Ada 4 riding mode. Sebenarnya kalau riding mode itu di moge atau moge sport manapun itu udah hal yang biasa. Kalau di R1M ini fungsinya adalah tarikan yang paling gila dan D tarikan yang paling smooth. Yang membedakan apa sih bang? Yang membedakan adalah setiap ABCD-nya, riding mode-nya itu bisa dirubah sesuai karakter ridernya. Jadi kalau kalian mau bikin tipe A menjadi tipe yang paling smooth bisa, ataupun tipe D menjadi tarikan yang paling brutal itu juga bisa. Jadi motor ini bisa difungsikan sesuai dengan keinginan kalian. 4 riding mode-nya bisa di-adjustable semua. Poin yang selanjutnya, tadi kita udah ngebahas poin soal body full carbon. Sekarang, velgnya nggak kalah keren. Velgnya udah diganti menjadi Rotobox. Sebenarnya velg bawaannya itu sudah berbahan magnesium yang cukup enteng. Tapi, karena ini dimodif, motor ini jauh lebih enteng lagi. Kurang lebih harga Rotobox satu set, depan dan belakang, harganya 70-80 jutaan. Jadi nggak main-main, motor ini head-on banget brats. Poin yang selanjutnya, selain velg yang sudah super enteng menggunakan karbon dan bodi yang super enteng menggunakan karbon juga, knalpotnya diganti supaya mengejar tingkat keentengannya. Jadi knalpotnya digunakanlah si Akrapovic titanium ini. Jadi motor ini emang bener-bener enteng banget bro, parah. Poin yang selanjutnya yang bakal gue bahas adalah mengenai pengereman dari R1M ini. Kalau tadi kita udah ngebahas soal karbon dan titanium yang membuat motor ini jadi lebih enteng. Nah, motor ini udah dibekali dengan mesin 1000 cc dan motornya super enteng. Gue akan bahas brakingnya, karena percuma motor kenceng, brakingnya lemah, sama aja nggak bakal aman di jalan raya ataupun di track. Nah, motor ini sudah menggunakan Brembo untuk kalipernya, GP4RX untuk bagian kiri dan bagian kanannya. Untuk bagian disc brake-nya juga sudah diganti menggunakan Brembo. Dan untuk selang remnya sudah di-upgrade menggunakan selang dari Hell. Untuk master remnya nih yang seru banget nih. Si R1M ini sudah menggunakan Brembo RCS 19 Corsa Corta. Nah, gue akan kasih lihat ke teman-teman semua. Tinggi badan 169 cm kayak gue gini, naikin R1M menurut pribadi gue gak ada masalah sama sekali. Pada saat posisi berhenti, kalian kaki kirinya napak sempurna. Tapi memang pada saat kalian mau mencoba menggunakan kaki kiri dan kanan secara bersamaan, itu rada jinjit kurang lebih seperti ini. Tapi motor ini aman banget dikendalikan karena motor ini basicnya enteng banget seperti yang tadi udah gue bilang di video-video sebelumnya. Jadi nggak perlu takut buat naikin si R1M ini, si buas, tapi masih bisa dikendalikan dengan rider tinggi badan 169 cm kayak gue gini. Oke, jadi kita akan bahas modifan part-part kecil-kecilnya yang bakal gue jelasin satu persatu. Yang pertama, handguard dan jalustang Rizoma. Yang kedua ada cover karbon Limburger dan karbon Tourace. Yang ketiga ada cover engine dari GB Racing. Yang keempat ada fuel cap Lightech. Dan yang kelima ada oil cap Lightech. Footstep RNG, jalur pedok RNG, jalur as depan belakang Evotech, lever kopling Akosato, disc brake belakang aftermarket, chain adjuster Lightech, kulit jok aftermarket, frame slide Evotech, spion Rizoma. Oke, itu dia alasan kenapa si R1M ini harganya nyaris 1 miliar.
Jadi untuk open price-nya di Motobrats, motor ini kita jual dengan harga 989 juta. Negotiable tentunya. Dan tentunya pada saat kalian memiliki R1M, tenang aja karena harganya pasti bakal naik terus. Di tahun 2025 nanti motor ini sudah tidak diproduksi secara massal lagi karena R1M dan R1 akan turun menjadi R9 karena itu dari Euro Transmission. Otomatis harga R1M dan R1 akan naik terus. Oke, mungkin segitu aja video dari Mr. November kali ini. Kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian, gue mohon maaf. Seperti biasa, gue cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah!